Berapa menit ketika setelah Ranti minum, tiba-tiba boom, ini kakek-kakek tadi ini muncul. Kamu udah siap belum? Ini muncul. Ranti langsung ketakutan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Sekali lagi ya. Boom. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya kalian ini harus sehat-sehat terus ya. Karena saya kemarin nggak sehat, ngerasain nggak sehat itu nggak enak banget. Nggak enaknya apa? Akhirnya kita nggak jumpa. Ada beberapa hari terjeda kan. Jumpa kita ini terjeda. Jadi nggak enak kan. Dan sekarang alhamdulillah dari support doa teman-teman akhirnya saya kembali fit lagi. Oke. Oh iya, saya mau ngucapin terima kasih. Kembali lagi ini saya dapat kiriman, ya Allah terima kasih. Padahal tanpa kiriman ini hanya doa-doa dan support aja saya udah seneng banget. Tapi ini ada yang ngasih kiriman, ini biar mungkin saya rajin sholat kali ya. Ini ada kiriman, dikasih kiriman dari ibunya Chana Jeon namanya. Ini dikasih gelang. Tarat, ini ada gelangnya nih. Ini gelangnya ini katanya bisa buat tasbih juga ketika lagi sholat, lagi apa gitu. Oh, ini dari kayu ya, gelangnya ini dari kayu nih, terbuat dari kayu nih gelangnya teman-teman. Bisa dilihat nggak? Oke, bisa dilihat nggak? Bagus juga ini, jadi bisa sekali wirid, kita sekalian wirid kalau lagi di mana gitu. Makasih Kak. Dari ibunya Chana Jeon. Makasih Kak, gelangnya cakep banget. Saya pakai deh. Di mana? Di tangan kanan kali yang Mas Abril ya? Yeah. Oke. Ini ada kisah kiriman dari salah satu subscriber juga. Ini ceritanya ya. Ini ceritanya ada seseorang dari kecil. Dia ini sering ditemui sama seorang kakek-kakek. Tapi kakek-kakeknya ini bukan manusia biasa. Jadi dia sering nampak ketika si anak ini pulang sekolah. Nah, akhirnya si anak ini menjadi ketakutan sering ketemu kakek-kakek tadi. Dan entah dari mana usulnya kakek-kakek ini, anak ini juga nggak ngerti. Yang akhirnya anak ini gampang banget bisa ngelihat makhluk yang tak kasat mata. Ini nasib anak ini gimana? Karena apa? Warga sekitar, orang-orang sekitar mengecap dia gila. Sanggupkah dia ini membalikan apa yang sering disebut-sebut sama orang-orang kalau dia gila? Dia pengen hidup normal, dan dia bisakah untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa dia baik-baik saja. Tapi lewat kakek-kakek tadi, ini ada misteri yang harus dia emban. Ini harus kayak ada tugas di mana dia harus mengemban tugas dari kakek-kakek tadi. Sanggupkah anak ini melewati itu? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, nama tempat toko ini disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, nama tempat toko disamarkan. Sekali lagi Mas Dodo, biar paham. Oke, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Seperti biasa, untuk keamanan saya, keamanan yang ngirim cerita, dan keamanan teman-teman semua penikmat channel Rian Agus Widodo yang di rumah. Oke, kita ke ceritanya. Jadi, kejadian ini kisaran tahun 80-an. Ini kejadiannya di Jawa Barat, dan di sini ada seseorang, kita sebut saja namanya ini Ranti. Ranti ini hidup dengan keluarganya, dengan bapak ibunya, dan kakaknya. Nah, si Ranti ini hidup sederhana nih. Keluarganya Ranti ini hidup sederhana. Ranti sendiri ini masih kelas 3 SMP. Nah, pada suatu hari, Ranti ini pulang sekolah nih. Ranti pulang sekolah. Saat Ranti pulang sekolah, tiba-tiba, ini dari saya mau menggambarin dulu nih ya. Jadi sekolah Ranti ini menuju ke rumahnya ini harus melewati sawah. Dan Ranti pun jalan kaki. Ranti jalan kaki melewati sawah itu tadi. Untuk sampai menuju ke kampungnya. Nah, saat Ranti ini berjalan melewati sawah. Tiba-tiba jam 1:30 siang ya. Jam 1:30 siang. Tiba-tiba ini ada kakek-kakek. Kok di belakang Ranti ini ada bayangan yang ngikutin. Ranti berhenti. Dan ketika Ranti berhenti. Ini bayangan kena sinar matahari kan, tahu kan ya? Jadi kayak bayangan kita nih, kena sinar matahari. Nah, di belakang itu Ranti lihat kayak ada bayangan yang ikuti juga. Tapi ketika Ranti menoleh,
Bayangan itu nggak ada. Tapi ketika Ranti jalan lagi, bayangan itu muncul lagi. Warna hitam ini muncul lagi bayangannya. Ranti bingung. Ini siapa yang ngikutin? Singkat cerita, setelah itu Ranti ini sampai rumah, Ranti cerita sama ibunya. Bu, tahu nggak Bu? Ranti dilihatin kayak ada makhluk, warnanya hitam Bu. Kayak ngikutin bayangan Ranti Bu. Ah, ngawur kamu. Masa sih? Iya Bu, tadi Ranti pulang sekolah loh Bu. Pas lewat sawah itu loh Bu. Ranti ini ngeliat kayak ada bayangan yang ngikutin Ranti. Coba kamu tanyain Bapak. Ibu kalau hal-hal kayak gitu Ibu nggak ngerti. Tanyain Bapak sana. Nah, Ranti ini coba ngomong sama bapaknya. Pak, iya, ada apa? Ini loh Pak, Ranti ini pulang sekolah Pak. Nah, pas Ranti tadi pulang sekolah, kok ada bayangan ngikutin Ranti Pak. Tapi pas Ranti nengok ke belakang nggak ada. Alah, udah, nggak usah mikirin yang aneh-aneh kayak gitu kamu. Udah sekolah aja. Bayangan-bayangan apa kamu? Kamu itu loh, jangan aneh-aneh, itu halusinasinya kamu sendiri. Bapak nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Nah, keluarga Ranti ini nggak percaya dengan seperti itu. Makanya Ranti bingung. Hari kedua setelah itu, Ranti pulang sekolah lagi. Yang awalnya bareng-bareng sama teman-temannya, ini seperti biasa Ranti ini kayak seolah yang nggak tahu ini terjadinya natural atau gimana ya. Jadi awalnya ini bareng ada temennya, jalan kaki. Tapi saat udah mulai di sawah, temennya ini ada yang mampir ke rumah temennya. Jadi Ranti ini kayak seakan memang dipaksa untuk Ranti ini jalan sendiri. Dan saat Ranti jalan sendiri, boom, bayangan tadi kembali ada. Warna hitam. Dan ketika Ranti nengok, ini sama sekali nggak ada. Hilang lagi. Bayangan itu siapa? Kembali lagi Ranti ngomong sama keluarganya dan sama jawabannya. Ranti halu. Pada malam hari, Ranti ini belajar. Nah, pada saat itu, penerangan lampunya Ranti ini sama. Pakai lampu tempel. Untuk Ranti belajar. Ini ditaruh di meja. Ranti ini sedang belajar. Ibunya ini datang. Udah maem belum kamu? Udah Bu. Ya udah nanti kalau udah selesai belajar langsung tidur. Iya Bu. Ibunya langsung masuk ke kamarnya. Setelah itu Ranti ini lanjutin belajar. Saat Ranti menggoreskan pensil ke buku Ranti, ini tiba-tiba ini ada dua bayangan. Tiba-tiba ada bayangan lagi yang sama menulis juga. Jadi ini terlihat dari lampu tempel tadi, lampu minyak tadi, yang mengakibatkan ada dua bayangan. Ranti bingung, harusnya ini satu tangannya Ranti. Misalkan ada bayangan pun itu hanya bayangan tangannya Ranti. Ini enggak. Jadi kayak ada bayangan lagi, satu lagi nih. Di sampingnya. Tapi anehnya, Ranti ini memberhentikan jari Ranti untuk menulis. Anehnya, bayangan yang ada di samping Ranti, ini terus menulis. Oh, Ranti langsung ketakutan. Ibu! Ibu! Ibunya langsung masuk. Kenapa? Tadi ada bayangan hitam lagi, Bu. Nah, kan kamu udah tidur. Belajarnya gampang besok lagi. Udah. Iya, Bu. Nah, ini Ranti jadi banyak halu seperti itu. Ini apakah halu Ranti atau apa memang, tapi ini Ranti real, melihat itu real. Akhirnya Ranti langsung bergegas nutup buku. Ketika Ranti ini naik ranjang tempat Ranti tidur, ini kan ada bayangannya juga nih. Ketika kita tidur, ini ada lampu di sini nih, posisi lampu tadi, lampu belajar tadi. Ini ketika Ranti ada di sebelah sini, sebelah saya, ini bayangan pasti ada di sini kan, karena lampu dari sini kan. Ini bayangannya kan bayangan Ranti nih. Ketika Ranti udah tidur, ini bayangannya nggak mau tidur. Bayangannya tetap masih duduk. Ini siapa? Dan anehnya, Ranti kali ini tidak memanggil ibunya, saking Ranti ini bingung. Ranti justru mengamati bayangan yang di tembok. Dan Yanti perhatikan, dari bayangan itu, ini membentuk justru malah bukan bayangan Ranti. Ranti amatin, lekuk-lekukannya, siluetnya, ini justru membentuk kakek-kakek. Karena badannya ini bungkuk. Ranti kaget di sini. Setelah itu Ranti ngomong sama bayangan ini, Ranti ngomong, jangan ganggu saya, Mbah. Jangan ganggu saya nggak ngerti apa-apa. Saya mau tidur. Anak kelas 3 SMP. Dilihatin seperti itu, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya, Ranti ini memaksakan untuk tidur. Jadi pemirsa pernah nggak sih kalau kita lagi di mana terus berdiri di bayangan kan pasti ada bayangan kita juga nih. Nah ini yang Ranti alamin, bayangannya ini nggak sama dengan bayangan kita. Ketika Ranti tidur dia masih duduk, posisinya berarti. Ini Ranti terus-menerus dilihatin seperti itu. Hingga pada suatu hari Ranti ini akhirnya cerita sama teman-temannya. Di sekolah malah Ranti sering dibilangin, Ranti gila, Ranti gila. Ranti sekarang gila loh, bisa ngelihat bayangan-bayangan. Padahal Ranti ini niatnya ini sharing sama teman-temannya. Karena di keluarga udah nggak didengerin. Akhirnya kan
Si Ranti ini sharing sama teman-temannya. Ternyata enggak, di sekolahan malah Ranti, ini mentalnya Ranti udah justru malah dibully sama teman-temannya. Sampai Ranti ini sering bengong sendiri. Nah, pada suatu ketika Ranti pulang sekolah, kembali bayangan itu ada. Dan Ranti saking keselnya, di sini Ranti berhenti. Dan Ranti tidak melihat bayangan itu. Justru di sini Ranti menantang. Ranti menantang bayangan itu. Kalau kamu memang ada wujudnya, segeralah nampak. Dan apa keinginan kamu? Apa pingin kamu? Aku sudah dianggap gila sama teman-temanku. Bayangan tadi tiba-tiba muncul langsung ini di depan Ranti. Ini sosok kakek-kakek. Apa yang persis dilihat Ranti saat Ranti lihat siluet bayangannya Ranti di kamar tidur. Ini tiba-tiba nampak siang hari dan ini wujudnya justru malah manusia. Dengan kakek-kakek pakai kemeja lurik Jawa, dia pakai belangkon. Dok, apa kabarnya? Kata kakek tadi. Mbah ini siapa? Ranti kaget. Mbah ini kok tiba-tiba muncul di depan Ranti. Dan Mbah ini pengennya apa? Ini Ranti ngajak komunikasi sama Mbah itu. Kamu apa kabarnya? Gimana kabarnya? Lawang Ranti ini dibilang Ranti gila kok gimana kabarnya? Mbah ini siapa? Ya udah, Mbah pamit dulu. Dan gak lama kemudian bayangan tadi ini langsung hilang. Coba hanya nanyain kabar, saya hello. Kan ini, ini yang membuat Ranti kesel kan? Gara-gara bayangan-bayangan tadi, Ranti ini akhirnya jadi sering halus, sering melompong, sering bengong, dan dianggap gila di sekolahannya. Dan ketika sampai rumah pun Ranti selalu ngomong gak pernah digubris sama keluarganya. Dan ketika Ranti ini nanyain sama bayangan itu, ketika bayangan itu muncul, justru bayangan itu hanya nanyain kabar. Dan bayangan itu langsung hilang. Ranti kesel. Akhirnya Ranti terus jalan kaki. Udah gak peduli dengan suara tadi. Tampilan kakek tadi muncul itu, Ranti udah gak peduli. Ranti langsung melanjutkan perjalanannya pulang. Ini Ranti di rumah, akhirnya pun Ranti ini sering ngomong sendiri. Karena bayangan itu sering muncul lagi nih ketika Ranti ini bengong atau apa, Ranti ini lagi nyuci piring. Tiba-tiba ini kakek-kakek tadi udah bayangannya ini udah gak siluet lagi. Justru malah menampakkan wujud kakek tadi yang pakai baju Jawa lurik, pakai belangkon. Dan kakek-kakek ini seperti biasa. Dok, apa kabar? Kamu sudah siap? Di sini ada imbuhan kata, apa kamu udah siap? Ranti tambah bingung. Astagfirullahaladzim. Mbak ini siapa mbak? Mbak ini siapa mbak? Nah ibunya ini dengar, Ranti, kamu ini loh kayak orang gila. Ngomong mbak ini siapa, mbak siapa. Ini justru Ranti sering berantem sama ibunya. Ibu ini gak ngerti sih apa yang dilihat Ranti. Ibu ini gak tahu. Coba ibu jadi Ranti. Kamu ini jangan kayak gitu dok. Ibu malu dok. Ibu sering denger teman-temanmu sering anggap kamu gila. Ibu ini yang malu. Iya, Ranti juga bingung bu. Nah, bapaknya ini ngomong. Bapak ini juga malu. Kamu katanya sering seperti itu di sekolahan. Banyak warga-warga sini juga yang ngomong kayak gitu. Udah, kamu jangan seperti itu dok. Iya pak. Ranti hanya bisa ngebatin. Ini bayangan siapa? Nah, di sini berjalannya waktu ini tambah parah. Ketika Ranti ini udah mulai lulus sekolah, justru Ranti ini di rumah sering teriak-teriak. Ketika lihat kakek tadi munculnya ini dadakan, kayak tahu bulat ya. Ini kakek ini munculnya dadakan tiba-tiba pada malam hari, kakek ini tiba-tiba ada di samping Ranti. Ini Ranti langsung teriak, tolong, tolong kakek, ada kakek, ada kakek, ada kakek. Bapak ibunya datang lagi. Dan Ranti ini kayak bener-bener kesurupan. Pak, kok Ranti kayak gini ya pak? Iya bu, bikin malu tetangga ya bu yo. Kayak gini kan tetangga jadi tahu kalau Ranti ini taunya ini Ranti gila. Iya pak, Ranti ini bingung sering lihat sing aneh-aneh pak. Ranti ini melihat di sini. Ranti akhirnya mulai melihat nggak cuma kakek, makhluk-makhluk yang bener-bener bentuknya ini abstrak, nggak bisa dijelaskan oleh Ranti. Dan orang tuanya ini ngomong, ini harusnya dinikahin aja bu. Udah kalau kayak gini nikah aja bu. Pak, kok bapak gitu sih pak? Mending bu Ranti dibantuin biar Ranti nggak kayak gini pak. Karena orang tuanya ini bener-bener nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Sama sekali nggak percaya. Singkat cerita, akhirnya setiap hari seperti itu, akhirnya orang tuanya udah ngebiarin. Terserah Ranti bu, ntar juga sembuh sendiri bu. Ntar juga diem sendiri bu. Akhirnya Ranti ini sering seperti itu sendiri terus. Lagi nyapu tiba-tiba kaget sendiri. Ini Ranti sering dilihatin makhluk-makhluk yang aneh, bentukannya ini aneh.
Kadang ada tuyul, kadang ada apa, kadang apa. Ini Ranti jadi bisa melihat hal-hal seperti itu. Singkat cerita, akhirnya Ranti ini kesel sendiri, bingung sendiri. Bapaknya juga kesel sendiri, malu. Akhirnya Ranti ini dinikahkan. Karena Ranti ini sebenarnya anaknya cantik. Ranti dinikahkan sama tetangga desa. Kita sebut saja cowoknya ini namanya Herman. Dinikahkan sama Herman. Dan akhirnya Ranti ini diboyong di tempatnya Herman. Di orang tua Herman. Kebetulan Herman ini anak tunggal. Otomatis Ranti ini bakalan disayang di situ. Singkat cerita, berjalannya setelah pernikahan sama Herman, Ranti sudah diboyong di situ. Ini Ranti, ini baru mungkin sekitar kurang lebih 3 bulan menikah dengan Herman di situ. Ranti kembali lagi di rumah Herman ini, Ranti diliatin. Banyak penampakan-penampakan yang bikin Ranti kaget. Dan akhirnya Ranti sering teriak-teriak. Akhirnya Herman ini bingung sendiri. Kamu kenapa sih? Kok sering kayak gini teriak-teriak? Aku malu tahu. Kata suaminya. Aku juga nggak ngerti, Mas. Aku juga nggak pengen teriak-teriak, Mas. Tapi ini yang aku rasakan. Terus-menerus seperti itu. Hingga akhirnya Ranti ini dipanggil sama mertuanya. Ranti, sini. Kamu itu ya. Sebenarnya apa sih yang kamu lihat? Bu, Pak, Ranti ini lihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Bener, Ranti ini nggak bohong. Ranti ini sering lihat yang seperti hal-hal seperti itu. Ini mertuanya ini ngomong. Kamu ini bikin malu tau. Kamu tahu nggak Herman ini anak satu-satunya di sini loh. Otomatis Herman ini kita gadang-gadang loh. Kok kamu ini bikin malu keluarga sini? Memang keluarganya Herman ini keluarga orang ada. Dan kebetulan memang bapaknya Ranti ini menjalin hubungan baik dengan bapaknya Herman. Tapi karena Ranti berperilaku seperti itu, berperilaku aneh, yang sampai sekarang ini masih ke bawah. Ini yang membuat keluarga Herman ini jadi kesel. Dan saat keluarganya Herman ini kesel, saking keselnya ini Ranti dibilang sama warga-warga di kampungnya Herman, ini bapaknya Herman datang ke rumahnya bapaknya Ranti. Setelah itu bapaknya Herman ini ngomong sama bapaknya Ranti, Pak, ini jujur saya ini malu sama tetangga saya. Sebenarnya Ranti ini punya masa kelam apa? Kok dia ini setiap melakukan aktivitas di rumah tiba-tiba sering teriak-teriak sendiri. Ntar kadang sering kaget-kaget sendiri dan dia jerit-jerit sendiri. Ini yang bikin saya ini malu sama tetangga. Saya juga bingung, Pak. Itu dari kecil, Pak. Itu udah sering kayak gitu. Ya udah, Pak. Saya tak panggilin kiai atau apa, orang pintar atau apa biar nyembuhin si Ranti. Bapak juga toh. Ada inisiatif kayak gitu apa gimana? Ini akhirnya besan sama besan. Ini kayak berantem. Nah, singkat cerita, akhirnya keluarganya Herman dan keluarganya Ranti ini nyari orang pintar. Dan ketika nyari orang pintar tadi, ini Ranti baik-baik saja. Dok, kamu ngeliatin apa? Ditanyain sama orang pinter tadi. Nggak lihat apa-apa, udah kok. Pas ada orang pinter tadi ini ya, tepat hari itu nggak lihat apa-apa Ranti. Nggak diliatin apa yang di situ memang akhirnya bisa untuk diobatin atau apa Rantinya gitu. Ini nggak, Ranti nggak melihat apa-apa. Kan aneh. Ya udah, ini nanti diminum kalau pas kamu kambuh yo. Ini nanti diminum. Ini tak kasih air. Orang pinter tadi pergi airnya. Ranti akhirnya minum air itu. Karena dipaksa sama mertuanya. Diminum itu Ranti airnya. Diminumlah sama Ranti. Berapa menit ketika setelah Ranti minum, tiba-tiba boom, ini kakek-kakek tadi ini muncul. Kamu udah siap belum? Ini muncul. Ranti langsung ketakutan di situ. Nah, mertuanya juga langsung bingung kan. Ini giliran orang pinternya udah pergi, Ranti baru diliatin lagi. Itu Pak, itu ada kakek-kakek Pak. Apa? Ada kakek-kakek depan saya Pak, ada kakek-kakek. Ini Ranti teriak-teriak seperti itu. Astagfirullahaladzim, kok jadinya kayak gini sih? Ini bapaknya Herman ini jadi malah marah besar. Dan berapa hari kemudian ini bapaknya Herman ini ngomong sama Herman, Man, aku mau ngomong. Iya Pak, ada apa ya Pak? Sini. Bapak terus terang nggak suka sama Ranti. Loh Pak, ya Ranti ini sebenarnya baik Pak, cuma kan kekurangannya seperti itu Pak. Herman sebagai suami juga bingung Pak. Memang Ranti anaknya ini penurut. Dan Ranti ini benar-benar sebagai ibu rumah tangga yang baik juga sebenarnya. Cuma ada keanehan pada Ranti. Bapaknya Herman dan ibunya Herman ini akhirnya memutuskan ngomong sama Herman. Man, ibu sama bapak sudah nggak pengen lagi lihat Ranti di sini. Bapak nggak pengen masa depan kamu atau nanti Ranti ini lahiran punya anak. Bapak nggak pengen ada apa-apa. Maka dari itu Bapak pengen kamu menceraikan Ranti. Hah, maksud Bapak, Pak? Pokoknya kamu harus nurut Bapak. Di sini Herman dipaksa untuk menceraikan Ranti. Ini akhirnya Herman ini kebingungan kan antara mau nurut sama orang tuanya apa harus ngikutin Ranti nih.
Karena Herman sendiri sebenarnya juga malu juga. Herman ini sering banget yang namanya ketika Herman keluar rumah, di luar, ini Herman ini juga sering ngomong. Istrinya Herman ini gila, istrinya Herman ini gila, istrinya Herman ini gila. Akhirnya, dengan segala macam difikirkan oleh Herman memutuskan untuk menceraikan Ranti. Herman ngomong sama Ranti, Ranti maaf, memang aku harus ngomong, sudah aku pendam. Dan keluargaku juga nggak mau kalau hubungan kita ini diteruskan. Ranti di sini bener-bener langsung drop. Kok kayak gini banget ya, dengan adanya Ranti ini sering teriak-teriak, sering kayak kesurupan, sering ngelihat makhluk-makhluk yang nggak jelas kayak gini, Ranti jadi tertekan di hidupnya ini. Nah setelah itu, keluarga dari Herman ini nganter pulang Ranti. Dan saat nganter pulang Ranti, ini keluarga Ranti udah pasrah. Udah pasrah untuk menerima keputusan itu. Bahwa Ranti diceraikan oleh Herman. Singkat cerita akhirnya Ranti di rumah ini sendirian, jadi sering kayak orang bengong. Jadi Ranti ini udah janda, Ranti ini bingung. Saya juga kadang kasihan ya, maksudnya pasti kita ada ya teman di rumah atau siapa yang pernah kan kalian, karena di tetangga saya juga ada. Ini ada sampai sekarang sampai belum sembuh juga. Dia sampai sekarang ini dia janda juga. Dia sering lihat-lihat kayak gitu juga. Ini sama persis kisahnya sama kayak Ranti ini. Dia halu-halu sendiri. Ya nggak tahu ya apa itu yang dia lihat atau apa gitu loh. Mungkin di rumah teman-teman juga ada kali ya, apa saudara atau apa, atau mungkin tetangga atau apa. Ya mudah-mudahan semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo ini kalau punya saudara yang kayak gitu mudah-mudahan dipercepat disembuhkan. Amin ya Allah. Nah ini Ranti ngalamin kayak gitu. Tapi kalau pas lagi sadar ini Ranti bener. Ranti bener ngobrolnya apapun bener. Nah singkat cerita ini tetangganya ini ada yang kasihan sama Ranti. Ini tetangganya ini kerja di Jakarta juga. Ini tetangganya kita sebut saja namanya Dina. Dina ini ngomong sama Ranti. Usianya di atas Ranti. Tetangganya ini yang pulang ini yang main ke tempatnya Ranti. Ini nggak ngerti kalau Ranti ini sering seperti itu. Nah kebetulan saat tetangganya ini main. Ini Ranti dalam keadaan aman. Dina ini main ketemu Ranti. Iya mbak. Sekarang kerja apa? Kemarin denger-denger nikah. Aku udah cerai mbak sama suamiku. Lah emang kenapa toh? Ya adalah mbak. Lah terus kamu di rumah toh? Iya mbak, aku di rumah aja mbak. Nggak kemana-mana mbak. Mau nggak kalau kamu kerja di Jakarta? Sama aku kerja sama aku. Nah Ranti kesempatan nih. Kesempatannya apa? Siapa tahu kalau beda lokasi, jauh dari rumah, dari kampungnya. Ini siapa tahu Ranti bisa sembuh. Pikirnya Ranti seperti itu. Kalau toh sembuh kan berarti kan alhamdulillah. Ranti langsung mengiyakan. Iya mbak, mau mbak. Aku mau ngomong sama ibu bapak dulu mbak. Ya sana ngomong sama ibu bapak. Lah emang kerjanya apa tuh mbak? Kalau aku sih kerjanya di toko elektronik jadi pelayan. Lah memang dari kemarin bosku ini lagi nyari orang lagi. Kalau kamu mau, lumayan kok gajinya. Iya mbak, tak ngomong sama bapak. Akhirnya Ranti ini ngomong sama bapak ibunya. Dan kebetulan bapak ibunya ini mengiyakan boleh. Karena daripada di rumah seperti itu, kadang teriak-teriak sendiri, bikin malu tetangga ya kan. Akhirnya Ranti ikut Mbak Dina ini pergi ke Jakarta merantau. Ikut kerja di situ dan memang hari pertama, hari kedua Ranti ini langsung diterima. Ini kebetulan yang punya toko ini orang Cina. Karena Ranti ini orangnya rajin. Dan ketika dijelaskan, ini Ranti bisa langsung. Oh ini yang ini harganya seperti ini harganya segini, ini harganya segini. Ranti jadi tahu. Dan ketika Ranti ini melayani orang, ini melayanannya ini baik. Ini yang membuat Ranti ini langsung diterima. Dan kebetulan karena Ranti ini belum ada tempat tinggal, Ranti disuruh tinggal juga di toko itu. Ada kamar di bagian belakang. Nah, Cinanya ini ngomong, gini aja Ranti nanti tinggalnya di sini, nggak usah nyari kos-kosan. Lah, kalau Mbak Dina sendiri, Mbak Dina itu punya kos-kosan. Jadi, yang di toko itu hanya Ranti. Sekalian jaga toko itu. Nah, Ranti juga nggak apa-apa. Karena di situ rame, deket jalan raya juga. Banyak toko-toko di samping-sampingnya juga. 2 minggu Ranti ini jadi udah hafal nih ruangan-ruangan di toko-toko tadi. Ini di bagian-bagian pintunya ini kayak ada tulisan-tulisan Cina yang ditempel pakai kertas. Mungkin itu untuk penangkal-penangkal roh jahat. Mungkin seperti itu kali ya, karena saya nggak ngerti ya. Buat teman-teman yang tahu itu apa sih yang tulisan biasanya warnanya kuning, terus ada tulisan tulisan Cina, huruf-huruf Cina, terus ditempel di pintu-pintu. Nah ini di tokonya yang Ranti jaga ini banyak. Nah
Berapa minggu Ranti di situ kan Ranti jadi tahu kondisi warga sekitar. Ranti juga sering keluar beli makan di situ. Ranti juga tahu tetangga-tetangga sampingnya, toko-toko sampingnya. Ranti jadi hafal. Ini pada suatu hari ini toko ini lagi rame, Ranti juga lagi ngelayanin pembeli. Tiba-tiba Ranti ini melihat ini ada pembeli, ini kakek-kakek waktu Ranti ini masih kecil. Astagfirullahaladzim, Ranti langsung ingat, mukanya ini langsung ingat dan memakai baju lurik tadi. Ini kakek-kakek tadi ini ngomong, "Kamu sudah siap belum?" Nah, bosnya, "Ranti, kenapa? Ranti, kenapa? Itu kok nggak dilayani?" "Kakek-kakek, Pak. Kakek apa?" Ketika Ranti noleh lagi ke kakek tadi, ini berubah jadi orang pembeli biasa. "Mbak, kabelnya mana, Mbak? Saya ini butuh kabel yang ini, Mbak. Ini." Ranti bingung. "Kamu kenapa, Ranti?" Ditanyain sama bosnya. Tak lama kemudian saat Ranti lagi melongo, tiba-tiba boom! Di luar toko, di depan toko, ini ada tabrakan. Ada pengendara motor, ini ditabrak sama truk. Blah! Langsung fokus orang-orang langsung menuju ke orang tabrakan. Dan ternyata, ini saat tabrakan di situ, ini pengendara motor tadi mati di tempat. Ini meninggal di tempat. Ranti kaget di situ. Akhirnya pada ngeliatin semua di situ. Ini kepalanya hancur karena nggak memakai helm ternyata. Setelah itu polisi datang mengevakuasi, semuanya dievakuasi selesai. Nah, bosnya ini mau pulang. Nah, Ranti ini ngomong, "Bos, iya Ranti, ada apa Ranti?" Ranti, nanti aja deh, gampang." "Emang kenapa sih, mau ngomong apa?" "Nanti aja Pak, nggak apa-apa." Akhirnya Pak bosnya ini pergi. Tokonya ini tutup. Nah, saat toko tutup, ini pada malam hari. Ranti ini sedang bikin mie instan di dapur. Tiba-tiba, ini kayak ada orang suara ketok-ketok pintu depan. Brak. Ranti bingung. Apa jangan-jangan bos kembali lagi, balik lagi gitu kan. Biasanya soalnya kalau udah pulang udah. Keesokan hari baru ke situ lagi bosnya nih. Ranti coba ngecek. Barangkali bosnya ya kan. Ranti menuju ke arah pintu. Berapa meter Ranti ini menuju ke arah pintu, tiba-tiba boom! Ranti dengan jelas banget. Ini tiba-tiba kayak ada suara orang minta tolong. Tolong aku. Ranti dengar. Ranti segera bergegas untuk membuka rolling door tadi. Dan ada pintu yang memang nggak pakai rolling door. Jadi ini bagian rolling door yang digedor-gedor. Dan ada pintu biasa. Nah, Ranti ini lewat yang pintu biasa. Ketika Ranti membuka pintu dan Ranti langsung menengok ke arah rolling door yang digedor-gedor. Jadi ini rolling door-nya sebelah sini nih, ini pintu sebelah sini. Ranti ini langsung nengok. Ini nggak ada sama sekali orang. Ranti kan bingung. Apa ini cuma perasaanku? Saat Ranti ini ngeliatin, di situ ternyata kosong. Ranti ini bingung. Tadi yang minta tolong siapa? Otomatis ketika Ranti ngeliat ke depan, berarti Ranti langsung melihat jalan raya nih. Karena depannya ini langsung jalan raya. Ketika Ranti lihat di jalan raya, tiba-tiba Ranti melihat ada bayangan. Ini sosoknya ini kayak laki-laki, dia kayak gentayangan dan ini dilewatin motor, truk atau segala macam, ini tembus. Jadi kayak bener-bener ini kayak arwah atau apa, ini ditabrak sama truk, dilewatin sama mobil, di apa. Ini orangnya masih tetap di tengah-tengah jalan. Ranti melihat dengan mata kepala Ranti sendiri nih. Tepatnya ini pas banget di tempat kejadian kecelakaan. Ranti kaget. Astagfirullahaladzim. Ranti langsung segera menutup pintu. Akhirnya Ranti mengurungkan niat. Ranti langsung masuk kamar. Astagfirullahaladzim. Aku dilihatin apa? Akhirnya Ranti ini ketakutan di kamar dan akhirnya Ranti ini ketiduran. Gak jadi yang namanya mau masak mie instan ini gak jadi. Ranti ketiduran dan saat Ranti ketiduran, berapa jam Ranti ketiduran, boom! Tiba-tiba ini Ranti bermimpi. Ini seolah bayangan tadi, yang orang yang gentayangan tadi, kayak masuk menembus tokonya Ranti. Ini hingga masuk ke kamarnya Ranti. Dan tepat di depan Ranti, ini antara Ranti ini sadar dan gak sadar ya. Jadi kayak orang ini kalau di tempat saya ini namanya rep-repan ya. Kayak direp-repi gitu. Nah ini terjadi sama Ranti, antara tidur dan gak nih. Kayak ini ngimpi gak sih? Tapi ini kok kayak bukan ngimpi. Orang tadi ini megangin sebagian kepalanya. Dan orang itu tiba-tiba ngomong, "Tolongin aku. Kamu yang bisa menolong aku, tolongin aku. Tolongin aku. Ini orang itu minta tolong dan suaranya ini persis dengan suara yang Ranti didengerin. "Carikan telingaku, bagian telingaku." Ini Ranti bingung. Dan setelah itu Ranti sampai kebangun.
Dan saat Ranti kebangun, makhluk itu nggak ada. Astagfirullahaladzim, aku mimpi. Dan pada keesokan harinya, ini Ranti ini membuka toko. Dan saat Ranti membuka toko ini, lalu lalang orang ini pada ngomongin. Ternyata semalam ini banyak orang yang dilihatin. Ada makhluk gentayangan, dan gentayangannya ini justru setelah gentayangan ini dari jalan arahnya menuju ke tokonya Ranti. Ke toko yang Ranti jaga. Orang ini pada ngomong, semalam ada penampakan loh. Dan makhluk itu masuknya justru malah ke toko. Jadi tokonya Ranti ini jadi bahan omongan. Dan akhirnya bosnya ini ngomong sama Ranti. Ranti, saya lama-lama kok risih. Iya pak, ada apa ya pak? Ini orang-orang sini katanya pada melihat ada makhluk halus yang masuk sini. Lah, kamu yang selama jaga di sini, apa yang kamu rasakan? Ada nggak hal-hal yang aneh atau apa? Oh, bisa minta waktunya sebentar nggak pak? Emang ada apa? Ngobrolnya di dalam yuk pak. Jangan di sini, nggak enak sama pelanggan. Akhirnya Ranti ini mengajak ke ruang tengah. Terus Ranti di sini cerita. Maaf pak, saya ini dari kemarin ini mau cerita sama bapak, tapi saya takut pak. Takutnya bapak ini sama kayak bapak ibu saya di kampung. Loh, emang kenapa? Bapak ibu saya ini nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Nah, semenjak adanya kecelakaan, saya memang pak sering didatengin pak makhluk itu pak. Mungkin arwah orang yang kecelakaan itu pak. Oh, gitu. Terus. Nah, ini untungnya orang Cina tadi ini sedikit percaya dengan hal-hal seperti itu. Terus, nah Ranti cerita di sini. Bosnya ini pengen tahu seperti apa yang dilihat Ranti. Ranti menceritakan bahwa Ranti didatangi dan Ranti didatengin pun lewat mimpi juga. Dan Ranti ini bilang kalau arwah tadi ini kayak minta tolong, minta bantuan. Kata arwah tadi ini minta tolong ada bagian organnya yang hilang waktu kecelakaan. Kata bosnya seperti itu. Kalau gitu Ranti ikut saya. Ikut ke tempat teman saya. Sekarang saja. Udah. Saya nggak mau lama-lama. Bosnya ini ngajak Ranti. Lah Mbak Dina, ini kebetulan di situ juga. Nih, ada apa Tanti? Ada apa? Nggak tahu Mbak. Aku mau diajak ke sana Mbak. Mau diajak ke tempat temannya bos Mbak. Loh, emang ada apa toh? Nanti Mbak tak ceritain Mbak. Singkat cerita, ternyata diajak ke tempat orang pinter juga nih. Tapi orang Cina nih. Koko-koko juga nih. Ini temennya bosnya Ranti. Kita sebut aja Ko Aceng. Ko Aceng ini, dia ini orang yang tahu akan seperti hal-hal seperti itu, mistis seperti itu. Nah, bosnya Ranti ini cerita. Ini kok karyawan saya. Karyawan saya ini, saat itu mereka ini ngobrolnya pakai bahasa Cina. Nah ini, karena saya nggak tahu bahasa Cina ya, takutnya salah. Wah cincong, salah. Ya kan? Oke, nah si bosnya Ranti ini ngomong bahwa intinya, ini Ranti, karyawan saya, juga dilihatin. Bahkan makhluk yang katanya warga ini masuk ke toko, dan itu saat masuk ke toko, entah itu halunya warga atau apa, padahal di situ kan sudah ditempel-tempel yang tadi saya bilang itu ya, tulisan Cina-Cina segala macam. Nah ini kok juga lewat mimpinya Ranti. Dan saat mimpinya Ranti, ini Ranti bercerita mengenai orang yang kecelakaan tadi. Diceritain lah. Setelah diceritain, Ko Aceng tadi yang dia pintar, tahu tentang hal-hal mistis seperti itu, justru malah bilang, kamu itu ada kelebihan. Kamu itu tahu seperti itu. Kamu bisa membaca. Kata Ko Aceng tadi. Ranti semakin bingung. Di sini akhirnya Ranti jujur. Ranti jujur bahwa semasa kecilnya dia ini sering melihat hal-hal seperti itu. Bahkan dianggap gila di kampungnya. Ranti pun cerita. Ya udah kamu tenang aja. Apa yang kamu rasakan itu memang benar adanya seperti itu. Udah kamu tenang aja. Ko Aceng itu bilang seperti itu. Ini yang membuat Ranti juga akhirnya selama ini halunya Ranti ini ternyata benar kan? Karena orang yang pinter yang tahu bisa ngelihat kayak gitu juga pun mengiyakan apa yang diceritakan oleh Ranti ini benar adanya. Nah, kamu ada petunjuk apa? Waktu kamu diliatin di mimpi kamu, makhluk yang kecelakaan itu, kamu ada petunjuk apa? Tanya si Ko Aceng tadi. Nah, si Ranti bilang, ini kayak minta ada organ bagian tubuhnya ini ada yang tersisa di situ atau apa. Itu minta seperti itu. Oh, nanti itu urusan saya. Sudah kamu tenang saja, pokoknya kamu tenang saja. Kata Ko Aceng seperti itu untuk meyakinkan Ranti agar Ranti ini tidak takut. Tapi Ranti di sini jadi kayak nggak tenang lagi. Nggak tenangnya apa? Ternyata sesampainya di Jakarta pun Ranti masih menemuin hal-hal yang seperti itu. Ranti bingung di sini. Nah, semenjak itu temannya bosnya ini, Ko Aceng ini juga ikut ke toko. Setelah itu nggak tahu ya, dia ini lagi ngapain, dia kayak baca sesuatu hal apa, mungkin itu cara mantranya dia ya, mungkin cara dia untuk membersihkan
hal-hal mistis di area tokonya itu. Dan gak lama kemudian setelah itu dia pamitan pulang. Pamitan pulang pun diantar sama bosnya lagi. Nah, Ranti ini cerita sama Mbak Dina. Mbak, kayaknya aku pengen pulang kampung aja, Mbak. Aku mending hidup di kampung, Mbak. Di sini kok aku juga nggak tenang, Mbak. Apalagi aku di sini sendirian loh, Mbak. Loh, emang kenapa, Tonti? Nah, disitulah Ranti menjelaskan bahwa Ranti ini sering melihat hal-hal mistis. Lah Mbak Dina ini ngomong, pantes nih. Tadi aku beli nasi di depan, yang warung nasi di depan pun ngomong. Katanya makhluk yang kecelakaan tadi ini, dan kayak mau masuk ke arah toko ini, Ti. Iya kan, Mbak? Bener kan, Mbak? Nah, itu aku sering lihat, Mbak. Kamu sih nggak tidur sini, Mbak. Lah gimana, wong aku punya kosan. Lah kamu mau tidur di kosanku apa gimana? Nggak usah, Mbak. Aku kayaknya mau pulang aja, Mbak. Nggak betah, Mbak. Ranti menginginkan untuk pulang. Nggak betah di Jakarta juga. Singkat cerita, 2 hari kemudian, ini sudah tidak ada lagi yang namanya penampakan-penampakan apa di situ sudah aman. Yang biasanya ini hampir setiap hari, lalu lalang orang sering diliatin, kadang lari sendiri, bahkan dicek di CCTV memang orang ini kayak ngeliatin apa terus lari sendiri. Di sini akhirnya setelah udah diatasin itu udah aman. Nah, di sini bosnya Ranti ini justru malah ngomong sama Dina. Kita ini semua harus terima kasih pada Ranti. Tanpa Ranti kita nggak tahu jawabannya. Apa ini semuanya ini. Ya, si Dina ini ikut bangga. Bangganya apa? Ini Ranti yang bisa mecahin kasus ini. Gentayangan selama ini di depan toko ini udah mulai nggak ada lagi. Ini berkat Ranti ngomong lewat mimpinya yang diceritakan ke orang pinter tadi, temannya bosnya, dan akhirnya bisa diatasin. Tapi Ranti di sini memutuskan untuk tetap minta pulang kampung. Nah, Ranti akhirnya ngomong sama bos, Pak, saya ini mohon izin, saya ini kayaknya pengen hidup di kampung saja. Saya ini takut hidup di sini. Saya ini belum siap. Saya ini masih banyak kekurangan dan saya ini takut dengan hal-hal seperti itu. Udah, itu urusan saya sama teman saya. Kamu gak ada apa-apa kok. Kamu aman. Enggak, Pak, tapi saya mending pulang aja. Beneran, adanya kamu di sini, saya ini seneng. Kok kamu malah mau pulang? Kata bosnya Ranti. Tapi gimana lagi karena ini bersikukuh. Ranti pengen pulang. Akhirnya Ranti pun dibolehin pulang. Tapi setelah beberapa hari. Dan akhirnya dikasih pesangon juga. Dikasih gaji juga. Ranti pun pulang diantar Dina. Takut kenapa-napa di jalan karena kayak Ranti ini kayak nggak stabil. Sesampainya di rumah, ibu bapaknya kaget. Kalau Ranti ini pulang. Loh, kok Ranti pulang? Bapaknya juga. Ranti kok pulang? Iya, Bu. Akhirnya dipeluk lah Ranti. Di sini bapaknya ini nanya. Mbak Dina, Ranti kenapa? Apa dimarahin bosnya apa gimana? Apa dia ngamuk-ngamuk lagi apa gimana? Di sini Mbak Dina justru malah ngomong. Mbak Dina menjelaskan. Tenang, Pak. Justru malah Ranti ini justru penyelamat. Penyelamatnya, Ranti ini bisa memecahkan kasus, Pak. Jadi ada kejadian kecelakaan, terus di situ arwahnya gentayangan justru Ranti yang ngasih tahu. Ranti ngasih tahu ke orang pinter, ke bos saya. Bos saya ini punya teman orang pinter. Jadi Ranti ini jadi kunci untuk bisa ngatasin makhluk tadi ini yang gentayangan ini nggak datang lagi, Pak. Emang Yanti, kayak gitu, Nanti. Akhirnya orang tuanya yang tadinya memang saklek nggak percaya dengan kalau Ranti ini punya kelebihan bisa ngelihat. Akhirnya di sini orang tua Ranti ini kayak, oh ya ini memang ternyata apa yang dilihat Ranti selama ini nyata. Bagi Ranti itu nyata gitu loh. Nah orang tuanya ini baru ngeh. Berapa hari kemudian terus Ranti ini ngomong sama bapak ibunya. Mbak Dina pun udah kembali lagi ke Jakarta. Ranti ngomong sama bapak ibunya. Pak, Bu, sebenarnya Ranti udah nggak kuat. Ranti nggak pengen yang seperti ini. Ranti setiap hari diganggu seperti ini. Lihat makhluk-makhluk yang seperti ini. Makhluk-makhluk yang bapak ibu nggak bisa lihat. Yang ada malah Ranti ini berantem. Dicap orang gila, dicap apa. Alangkah baiknya kalau bapak ada punya kenalan orang pinter atau apa. Atau Pak Yai atau apa. Tolong Pak, sembuhkan Ranti, Pak. Karena ketika Ranti benar, ini diajak ngomong juga benar. Kayaknya Ranti sering kaget melihat apa terus tiba-tiba teriak-teriak sendiri. Kaget melihat apa teriak-teriak sendiri. Dan akhirnya bapaknya Ranti ini nyari seorang kiai. Datanglah kiai dan di situ kiai ini ngomong, ada apa sih Nduk? Sebenarnya kamu itu ngerasain apa? Diceritain sama Ranti. Nah Ranti ini tanya, selama ini selain makhluk-makhluk yang Ranti lihat, ini dari dulu awalnya Ranti ini dilihatin kakek-kakek. Diceritain juga sama Pak Yai tadi. Kakek-kakek ini kok ngomongnya kayak gitu. Kamu udah siap belum? Kamu udah siap belum? Gitu Pak Yai, saya bingung. Minum dulu, minum. Itu udah saya doain.
Diminumlah air putih dari Pak Yai. Setelah itu Pak Yai ngomong, di situ disaksiin juga nih ada bapaknya Ranti juga. Itu eyang kamu, itu Mbah Buyut kamu. Ini dulu-dulunya kamu itu punya Mbah Buyut yang bisa nyembuhin orang, yang sering nolong orang. Nah sebenarnya itu ilmu ini mau diturunin ke kamu. Makanya kamu ini bisa ngelihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Yang kamu lihat, yang orang-orang nggak bisa lihat ini kamu bisa ngelihat. Itu kamu ada garis keturunan dari Mbah Buyut kamu. Bapak ibunya baru merinding di sini. Ih, emang gitu Pak Yai? Iya. Nah, Ranti ngomong, Ranti pengen jadi manusia biasa, nggak pengen lihat-lihat yang seperti itu, Pak. Akhirnya Pak Yai di sini berdoa, menutup mata batinnya Ranti segala macam, dan Ranti sekeluarga disuruh untuk membersihkan makam-makam keluarga-keluarga dulu-dulunya. Untuk datang takziah, membersihkan makam, berdoa di makam, mendoakan saudara-saudara Ranti yang sudah pada meninggal. Dan akhirnya satu keluarga ini datanglah ke makam. Di sini malah justru ada edukasi baik dari bapaknya Ranti yang memang yang benar yang tahu sejarahnya makam-makamnya ini kan bapaknya Ranti. Ini loh eyang buyut kamu, ini nenek kamu, ini saudara kamu, ini dijelas-jelasin semuanya. Nah di situ akhirnya dibersihin semua makamnya dan di situ Ranti berdoa kepada Allah biar Ranti juga selamat. Ranti mendoakan orang-orang yang sudah mendahulunya juga. Saudara-saudara Ranti didoain, semuanya berdoa di situ. Ditemani Pak Yai juga di situ. Nah, setelah itu kepulangan dari situ, diadakan pengajian di rumahnya Ranti. Nah, semenjak saat itu akhirnya Ranti ini tidak pernah melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata lagi. Ranti aman, tenang. Hingga akhirnya Ranti ini dilamar orang. Ranti ini nikah dengan orang. Sampai Ranti ini hidup bahagia dan akhirnya ini rumahnya ini malah justru dampingan sama bapak ibunya Ranti, dibangunin rumah kecil karena alhamdulillahnya suaminya Ranti ini orang ada juga dan kebetulan ada tanah sedikit ya mungkin pas juga kalau satu rumah kecil ya, satu rumah minimalis dibangun di situ. Jadi sampingan sama rumah orang tuanya Ranti. Alhamdulillah akhirnya perjalanan Ranti dari kecil yang sering dilihatin makhluk-makhluk seperti itu berakhir. Ya nggak tahu ya untuk kedepannya sih Ranti berdoanya mudah-mudahan tidak terjadi lagi, muncul-muncul lagi. Si pengirim cerita juga kayak gitu, Mas doain ya Mas. Mas Dodo tolong doain biar saya ini nggak lihat makhluk-makhluk kayak gitu lagi gitu. Mungkin ada pesan kali ya, mungkin atau mungkin nantinya kalau toh memang Mbak Ranti ini kuat mungkin sebenarnya mungkin agar Mbak Ranti ini melanjutkan perjuangan kakeknya atau apa yang buyutnya atau apa untuk membantu orang menyembuhkan atau apa. Nah, tapi di sini Mbak Rantinya sendiri ini ketakutan. Dan Mbak Ranti sekarang malah lebih memilih hidup seperti ini aja, normal-normal saja. Itulah kisah kiriman dari, kita sebut saja namanya Mbak Ranti ya. Mudah-mudahan bisa jadi edukasi kita yang baik diambil. Jadi ketika kita ini ada orang yang melihat ataupun apa, oke kita mungkin bisa bilang oke positive thinking, nggak kenapa-napa. Tapi alangkah baiknya didengerin agar orang yang sharing, ketika orang sharing ini paling nggak dia lega. Jangan sampai dimentalin ketika cerita, wah udah positive thinking aja, oke bisa, tapi paling nggak kita dengerin dulu keluhan dia. Alangkah baiknya seperti itu. Jadi orang ini juga lega ketika curhat, sharing bahwa saya ini pernah dilihatin seperti ini. Jangan langsung ngejat, wah kamu gila. Jangan gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita setiap mendengarkan seseorang, kita dengerin dulu. Kita benar-benar cermati apa keluhan dia, barulah kita ngasih edukasi. Kita ngasih, oh ya alangkah baiknya kamu berpikir yang positif, alangkah baiknya mendekatkan diri. Itu seperti itu, mendekatkan diri sama Allah, sama Tuhan, sama semua kepercayaan masing-masing. Alangkah baiknya seperti itu, jangan langsung mengejat, wah kamu gila kamu. Ini orang bisa langsung percaya dirinya, ini kayak hilang. Kalau orangnya nggak siap, ini mental yang diserang. Dia bisa kayak nggak percaya lagi sama orang, yang adanya muncul introvert. Dia menutup diri. Dia nggak mau cerita sama orang. Akhirnya dia membuat bayangan halu yang menjadikan dia ini hidupnya ini nggak terbuka sama orang. Ini bisa membahayakan diri dia sendiri. Jadi alangkah baiknya kita sebagai teman, saudara atau apa ketika ada yang curhat, alangkah baiknya didengerin. Ya kan walaupun iya gimana apa kita dengerin. Suatu ketika kita butuh kok yang namanya juga kita curhat sama orang lain juga. Begitu juga Mas Abrir kan? Oke. Itu kiriman cerita dari Mbak Ranti. Ya. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita, silakan kalian masih terus bisa ngirim cerita ke Instagram saya @dodosinjo, di DM aja ya kan. Follow Instagram saya, nanti saya bakalan follow back. Nih ada Dodo Sinjo. Oke. Dan nomor WhatsApp saya nih
ada WhatsApp saya nih. 085870433336. Tiganya 4 kali ya. Nih, ada di sini. Kalian bisa, kalau WA usahain ini kasih nama dan nama ini ya, nama kota kalian di mana. Jadi saya ini pas ngasih nama ini juga nggak bingung gitu. Oke? Dan buat teman-teman, mudah-mudahan yang di rumah ini selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan apapun usahanya, selalu diberi kesuksesan. Yang penting kesuksesan kalian ini, yang kalian jalanin ini dari hal-hal yang masih positif ya. Jangan sampai hal-hal yang negatif. Nggak mungkin saya doain hal negatif terus kalian sukses gitu. Jangan. Pokoknya apapun kalian, usaha kalian yang positif, mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Oke? Mudah-mudahan semuanya sehat terus ya. Dan jangan lupa terus nonton channel Rian Agus Widodo. Nih, Raw. Ada channelnya Raw. Oke? Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.